Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada penugasan mata kuliah perencanaan utilitas pada hari ini, kami ingin membahas sistem sanitasi dan drainase pada bangunan umum. Bangunan umum yang kami ambil ini berupa kos-kosan. Di sini ada anggota kelompok. Anggota kelompok itu sendiri terdiri dari Fahman Syukur, Regi Rahinutomo, Zidan Indra Fidel Abidin, dan Jildan Rasid Falah. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari sanitasi itu sendiri. Untuk menurut Ehler dan Steele, pengertian sanitasi merupakan usaha-usaha pengawasan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Kalau menurut Rantai Tampang, sanitasi itu merupakan suatu cara untuk mencegah berjangkitnya penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber penularan. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau sanitasi itu merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sanitasi lingkungan. Untuk yang pertama itu ada penyediaan air bersih. Untuk dalam penyediaan air bersih itu meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air. Untuk yang kedua itu ada pembuangan air kotor, meliputi cara pembuangan air kotor, serta cara pemeliharaannya. Yang ketiga ada pembuangan air tinja, meliputi cara pembuangan air tinja, serta cara pemeliharaannya. Yang keempat ada pengolahan sampah, itu meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Dan untuk yang terakhir ada pembuangan kotoran hewan peliharaan atau ternak, meliputi cara pembuangan kotoran hewan beserta cara untuk mengolahnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu drainase dan bagaimana sistem kerja dari drainase. Drainase dari kata ini memiliki arti mengalirkan atau menguras, membuang, atau mengalihkan air. Jadi drainase itu merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembasan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan dan atau lahan sehingga fungsi kawasan tersebut tidak terganggu. Kemudian beberapa cara dalam mengurangi permasalahan kelebihan air bisa dengan drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Ada dua jenis drainase berdasarkan konsep kerjanya. Ada yang menggunakan tradisional atau drainase konvensional dan ada yang dengan berwawasan lingkungan atau drainase konvensional. Cara kerjanya adalah dengan cara membuang air hujan dan limpasan permukaan secepat-cepatnya ke badan air terdekat agar tidak menimbulkan banjir atau genangan. Sedangkan dari ekodrainase dia menahan dulu air hujan atau limpasan permukaan agar air dapat meresap ke tanah dengan optimal dengan metode yang secara komprehensif, diantaranya metode detensi, retensi, dan infiltrasi. Untuk lokasi rumah kosnya ini sendiri berada di Jalan Negara Tengah nomor 62 di RT 5 RW 4 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dengan kode posnya 40154. Kemudian untuk analisis penghuninya, ini untuk penghuni rumah di lantai 1 itu ada ayah berusia 35 tahun bekerja sebagai staf administrasi, kemudian ibu berusia 32 tahun sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada anak laki-laki berusia 16 tahun menjadi siswa kelas 1 SMA, kemudian anak laki-laki yang kedua umur 10 tahun siswa kelas 4 SD, dan anak perempuan usia 5 tahun. Kemudian untuk penghuni kosnya itu berada di lantai 2. Untuk keterangan penghuni kosnya ada di layar. Oke. Ya. Ini untuk dana lantai 1. Untuk di keterangan gambarnya ini nomor 1 itu adalah pipa dari lantai 2 ke lantai 1. Kemudian untuk keterangan gambar yang kedua itu adalah ground tank yang akan dipompa akan dipompa ke atas ke toren, kemudian mengalirkan dari toren mengalirkan ke seluruh ruangan untuk mengalirkan ke kamar mandi dan dapur juga. Gitu. Kemudian untuk sistem jalur untuk grey waternya ini ada dari dapur. Untuk lantai 1 ya ini dari dapur, kemudian langsung ke sistem grey waternya. Kemudian juga ada dari kamar mandi, dari ground floor. Ya, dari ground floor itu dan WC.
dari ground floor menuju ke bak kontrol yang grey water. Kemudian dari bak kontrol grey water ini mengalirkan langsung ke kali yang kebetulan ada di belakang rumah. Oke, selanjutnya untuk sistem sanitasi black water. Nah, black water ini di lantai 1 itu ada 2 kamar mandi. Jadi untuk kamar mandi pertama dan kedua ini digabungkan langsung ke bak kontrol black water yang pertama. Kemudian dialirkan lagi ke bak kontrol yang kedua, kemudian berakhir di septic tank. Nah, dari septic tank ini menggunakan sistem yang ditimbun. Jadi dari septic tank ini langsung mengurai di dalamnya. Untuk di lantai 2 sendiri terdapat jalur black water dan grey water. Untuk yang pertama itu gambar dari pipa untuk black water yang berada pada WC pada lantai 2. Dari pipa tersebut nanti akan disalurkan ke bak kontrol yang ada di bawah. Di lantai 1 itu ke bak kontrol yang kedua, lalu di bak kontrol ketiga, dan lalu dialirkan lagi ke septic tank. Lalu untuk yang kedua ini adalah pipa dari grey water dan air hujan. Jadi ada pipa dari atas dari lantai 3 itu untuk air hujan, dan pipa dari grey water ya dari sumbernya itu dari wastafel yang berada di lantai 2 itu. Nah, nanti dari sirkulasi grey water-nya itu sendiri menurun ke lantai 1 dan menyambung ke grey water yang ada di lantai 1. Dan untuk air hujan itu sendiri juga menyatu gitu sama grey water-nya. Nah, untuk jalurnya sendiri itu nanti bakal dialirkan ke bak kontrol yang pertama yang berada di atas, lalu disalurkan kembali ke kali yang berada di belakang bangunan. Nah, ini untuk di lantai atapnya. Di sini tuh ada toren sama ventilasi buat pipa air hujan gitu, saluran pipa air hujan. Jadi dari air hujan yang berada di kawasan atap ini nanti akan disalurkan ke pipa tersebut dan lalu mengalir ke bawah. Ini juga menyambung ke pipa pada kamar mandi gitu. Jadi si pipanya itu tidak bau dan tidak mampet. Untuk yang gambar utama itu ada toren dari dia itu menerima air dari ground tank, lalu disalurkan ke atas, lalu dari toren ini menyebar ke beberapa lokasi seperti WC dan wastafel. Nah, ini juga ada sirkulasi buat pipa penyaluran itu langsung ke bak kontrol yang pertama yang menyatu dengan grey water dan air hujan. Untuk setelahnya itu langsung mengalir lagi ke kali gitu yang berada di belakang bangunan. Nah, kita setelah udah survei pada bangunan ini, kita menemukan beberapa kekurangan pada bangunan ini. Yang pertama itu letak ruangan yang tidak sesuai, di mana letak ruangan itu biasanya seperti kamar mandi itu berada di atas bawah, jadi untuk sirkulasi pipanya itu juga jelas gitu. Jadi kalau dilihat dari yang tadi, itu black water yang berada di lantai 2 itu mengalir ke ruang makan gitu. Jadi lokasi pipanya itu berada di atas ruang makan. Jadi menurut kami itu tuh bisa membahayakan gitu, di mana saat pipa pipanya sendiri itu bocor, jadi membahayakan gitu buat ruang makannya. Lalu untuk jalur black water yang udah aku singgung tadi. Terus yang ketiga itu ada pembuangan grey water yang tidak sesuai, di mana dari grey water itu sendiri bisa disalurkan ke tanah yang berada di lahan kosong yang berada di samping bangunan. Jadi nggak seharusnya dibuat ke kali gitu, karena bisa aja kali itu tercemar atau bagaimana. Terus saran dari kami juga untuk kedepannya mungkin bisa meletakkan ruangan yang sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi kayak misalkan dari kamar mandi ke bawahnya juga kamar mandi. Terus mengubah jalur black water-nya itu sendiri yang di mana tadi itu nggak harus melewati ke ruang makan gitu. Jadi mungkin bisa mengalir ke bawah dulu baru dialirkan dari bawah tanah gitu. Terus yang ketiga itu membuat jalur drainase sendiri karena dilihat-lihat dari bangunan itu belum ada selokan gitu. Yang ada cuman kali yang di belakang itu sama lahan kosong yang belum difungsikan semaksimal mungkin gitu. Mungkin itu dari saran dari kami. Juga sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.